Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bersyukur karena Tuhan senantiasa memelihara kita gerejanya. Ibadah minggu yang kita lakukan di rumah masing-masing adalah wujud kita mendukung program pemerintah dalam memutus mata rantai penularan virus corona. Ibadah yang kita lakukan di rumah kiranya tidak mengurangi penghayatan dan makna kehadiran Tuhan bagi kita. Perlu kami sampaikan, ibadah minggu hari ini sekaligus ibadah syukur YPBK yang adalah salah satu yayasan milik GKJW untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara berdiri. Bersama mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 240A ayat yang pertama. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku media indah, kita balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Saudara-saudaraku yang terkasih, ibadah pagi hari ini mari kita mulai dan sejenak kita mengambil saat teduh. Ibadah minggu dalam rangka Hari Syukur YPBK di tengah pandemi COVID-19 saat ini, kami lakukan dengan percaya bahwa kehidupan kita berjalan dalam tuntunan, bimbingan dan pertolongan Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan memberi harapan dan memberkati saudara sekalian. Amin. Bersama-sama mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 15 bait yang pertama. Berimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Saudara-saudaraku yang menjadi tema ibadah saat ini, bersama-sama kita dengar dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 yang demikian bunyinya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Amin. Setiap orang pasti memiliki sesuatu yang berharga. Demikian juga jemaat mula-mula. Dan yang berharga yang mereka miliki adalah cinta Tuhan. Jemaat mula-mula berusaha memelihara cinta yang berisi keselamatan dengan cara bertekun di dalam doa, belajar bersama, bersekutu dan berbagi.
sehingga mereka disukai banyak orang dan jumlahnya bertambah. Saudara-saudaraku, tema ibadah saat ini kita sambut dengan bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 235 bait pertama. Ku dengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat, menghidupkan padang gurun dan menghibur yang penat. Aku pun, ya berkati aku pun. Mari saudara-saudaraku, kita menyatukan hati berdoa. Tuhan, pagi ini kami bersyukur karena Engkau selalu menjaga melindungi kami, terlebih dalam masa pandemi COVID-19, sehingga kami dapat membangun ibadah minggu dalam rangka syukur YPPK. Kami datang bukan membawa kebaikan, bukan membawa kesempurnaan, namun justru dengan segala keterbatasan, kepahitan, ketidakpedulian, terlebih dalam kegiatan pelayanan pendampingan YPPK. Perkenankan kami meletakkan seluruh keberadaan yang ada di hadapan Tuhan, supaya kasih dan kuasa Tuhan membasuh mengampuni kami untuk kami menjadi manusia baru. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, kami undang untuk berdiri. Bagi setiap kita yang dengan tulus hati memohon pengampunan kepada Allah, terimalah berita anugerah yang disaksikan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 sampai 25. Demikian sabdanya. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Amin. Kita sambut berita anugerah dengan bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 36 bait pertama. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya pada ibadah pagi hari ini kita akan menerima firman Tuhan. Untuk itu marilah Bapak Ibu, kita sebelum membaca firman Tuhan, malah kita masuk di dalam doa.
Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami sembah di dalam Kristus Tuhan. Di pagi yang indah ini ya Bapa, kami menghampiri tatamu yang kudus, mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Tiba saatnya Bapa, kami akan menerima sabda firman-Mu. Untuk itu ya Bapa, hadirlah di tengah-tengah kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu pada kami sekalian, apa yang kami baca dan apa yang kami dengar, kiranya boleh kami mengerti kehendak-Mu di dalam firman-Mu itu. Untuk itu ya Bapa, jauhkan kami dari roh kegelapan. Kuasailah semuanya hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami sekali lagi mengerti akan sabda firman-Mu. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta Edi Prastaningsih yang akan menyampaikan sabda firman-Mu ya Bapa. Urapilah dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, bimbinglah bila kebijaksanaan. Apa yang disampaikannya hanya seturut dengan kehendak-Mu dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Untuk itu ya Bapa, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih Bapa, amin. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan kita pada pagi hari ini, kita ambil dari Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus di dalam perumpamaan kepada mereka, tapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang rindu untuk membaca, mendengar, dan melakukan sabda Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Kita sambut dengan menyanyi Kidung Jemaat 59, bait 1 dan 2.
bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Dari bacaan yang sudah kita dengar bersama, Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 10, judul perenungan kita adalah Yesus Gembala Sejati. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti pernah mengalami cinta atau kasih. Baik dari orang tua, dari anak-anak, dari suami, dari istri, dari sahabat, bahkan juga dari Tuhan. Biasanya cinta dan kasih selalu dikenang, bahkan dirawat, diceritakan berulang-ulang, supaya tidak hilang dari ingatan. Demikian juga kehidupan jemaat mula-mula yang merasakan cinta dari Tuhan dan berusaha untuk terus memeliharanya. Saudara-saudaraku, ada bermacam-macam cara memelihara cinta. Jemaat mula-mula bertumbuh dengan pesat karena mereka memelihara cinta dengan bertekun, baik dalam berdoa, baik dalam belajar bersama, di dalam membangun persekutuan, demikian juga dalam berbagi. Jumlah mereka terus bertambah banyak, karena banyak orang tertarik dengan cara dan hidup iman mereka. Namun tentunya saudaraku, cerita cinta tidak berjalan tanpa hambatan. Sebagaimana dialami oleh jemaat mula-mula, mereka pun juga mengalami tantangan. Mereka ditolak, mereka dicemooh, mereka pun juga mengalami penganiayaan, bahkan ada yang dibunuh secara kejam. Saudaraku, Tuhan yang telah bangkit tidak membiarkan umatnya dalam kesendirian, bahkan dalam derita yang harus ditanggung. Tuhan Yesus tidak tinggal diam. Dalam bacaan kita, Ia menyatakan diri sebagai gembala bagi para domba. Gembala yang siap sedia untuk memastikan para dombanya aman, baik dari kesesatan, baik dari binatang buas, pencurian maupun perampokan. Hubungan yang terjadi dua arah. Gembala mengenal domba-dombanya, namun domba juga belajar mengenali suara gembalanya. Saudaraku, dalam rangka memelihara dan menyaksikan cinta Tuhan yang berisi keselamatan, GKJW yang adalah bagian dari Gereja Tuhan di Jawa Timur melakukannya dengan berbagai cara, dan salah satunya melalui pendidikan YPPK. Mengapa? Karena pendidikan adalah tabungan. Pendidikan adalah jendela dan pintu bagi orang tua untuk menghantar anaknya. Pendidikan adalah pencipta momentum. Pendidikan adalah kenangan atas hari kemarin, jalan bagi hari ini, dan harapan untuk hari esok. Namun saudaraku, sebagaimana yang dialami jemaat mula-mula dalam menceritakan cinta keselamatan yang dilakukan GKJW melalui YPPK, tidak semudah orang membalikkan telapak tangan. Ada saat melalui pendidikan banyak orang menyukainya, mengalami kejayaan, melimpah anak didiknya. Tetapi
di lain waktu, perjalanan YPPK juga tertatih, ditinggalkan, bahkan tidak sedikit yang gulung tikar. Saudaraku, pendidikan YPPK adalah salah satu lembaga milik GKJW untuk menceritakan cinta Tuhan. Karena itu apapun yang terjadi, bacaan kita menjelaskan, akulah sang gembala. Maksudnya Tuhan selalu memelihara. Karena itu di hari syukur YPPK minggu ini, mari kita memberi dukungan. Dan salah satu dukungan itu kita wujudkan dengan doa, agar cerita cinta Tuhan terus dapat disaksikan. Menyadari pendidikan adalah jendela dan pintu yang terbuka. Pendidikan adalah orang tua yang menghantar anak-anaknya. Mari kita semua menyadari bahwa YPPK ada untuk menceritakan cinta Tuhan. Semua pihak, baik pengurus yayasan, kepala sekolah, pengajar dan siapapun yang terlibat di dalamnya dapat sehati sepikir. Percayalah, Tuhan Sang Gembala Agung akan senantiasa beserta terus menjaga YPPK untuk semakin disukai oleh banyak orang. Amin. Besarlah kasih Bapa-Ku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GKJW Mojokerto. Sehubungan dengan hari ini ibadah syukur YPPK se-Jawa Timur, kami YPPK Jemaat Mojokerto mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, bantuan, doa, dana, dan daya dari Jemaat GKJW Mojokerto khususnya, sehingga pada hari ini, sampai dengan hari ini, sekolah kami, sekolah kita dapat berkembang, bertambah muridnya, dan mendapat kepercayaan dari Kota Mojokerto khususnya. Terima kasih kami mengucapkan atas semua dukungan, dan kami sampai dengan hari ini masih membutuhkan doa dan dukungan dari Bapak Ibu Jemaat GKJW Mojokerto. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada jemaat-jemaat yang lain yang ada di Kota Mojokerto maupun yang ada di Kabupaten Mojokerto yang sudah mendukung kami dengan menyekolahkan putra-putrinya di YPPK Mojokerto. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih. Dukungan yang luar biasa itu membuat kami bersemangat
untuk kami bekerja dan melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan pada semester ini kami membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang memiliki putra-putri usia PAUD. Kami membuka pendaftaran untuk murid baru tahun 2020-2021. Bisa menghubungi saya Aridiana 081235967770. Terima kasih, kami ucapkan selamat pagi, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Mari kita menyatukan hati, menaikkan doa syafaat kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang kami muliakan dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada Tuhan, Tuhan yang telah bangkit, Tuhan yang senantiasa menjaga, memelihara, dan memberkati. Melalui sabda-Mu yang sudah kami terima bersama, kiranya menguatkan kami semua di dalam kami menjalani hari-hari kami. Pada kesempatan ini, perkenankan kami mohon Tuhan berkenan memberkati gereja Tuhan dimanapun juga berada. Gereja Kristen Jawi Wetan, khususnya Jemaat Mojokerto. Melalui kegiatan, baik kegiatan pembangunan maupun kegiatan rutin yang kami lakukan saat ini dampak dari COVID-19 semuanya dirumahkan. Kami mohon Tuhan Engkau terus campur tangan, sehingga dalam kondisi yang ada, iman warga jemaat terus bertumbuh, dan kami tetap dapat merasakan kekuatan dan cinta kasih Allah yang besar. Secara khusus, kami berdoa dan mohon berkat Tuhan untuk YBPK yang adalah salah satu dari lembaga milik GKJW, di mana melalui pendidikan GKJW menyaksikan cinta kasih Tuhan. Engkau mengetahui keberadaan yang sedang terjadi. Kami mohon Tuhan, Engkau campur tangan. Baik melalui pengurus yayasan, kepala sekolah, pengajar dimanapun berada,
Engkau berkenan campur tangan memberkati, sehingga YBPK akan kembali bangkit. Melalui aktivitas dan proses belajar mengajar yang dilakukan, cinta kasih Allah terus diceritakan. Pada kesempatan ini, kami juga mohon kepada Tuhan untuk setiap pelayan dalam pelayanannya. Tuhan, Engkau berkenan campur tangan sehingga di tengah-tengah COVID-19 kami para pelayan Tuhan tetap dengan cara-cara yang berbeda mendampingi warga jemaat dalam pertumbuhan iman. Perkenankan pada saat ini kami mohon berkat Allah bagi segenap warga GKJW Jemaat Mojokerto, mulai dari anak-anak sampai warga sepuh. Tuhan bercampur tanganlah dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dalam keadaan yang bagaimanapun, anak-anak-Mu dapat merasakan pemeliharaan dan cinta kasih Allah dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini kami berdoa, mohon berkat Allah bagi bangsa negara kami. Tuhan Yesus, Engkau tahu apa yang sedang terjadi di Indonesia bahkan di dunia. Pandemi COVID-19 menjadikan banyak hal terjadi dan para pemimpin kami sedang mengupayakan segala sesuatu agar pandemi yang terjadi tidak terus berkembang. Karena itu kami mohon Tuhan, Engkau berkenan memberkati segala upaya yang dilakukan pemerintah untuk memutus rantai pandemi yang ada ini. Engkau berkati tenaga medis, relawan, di tengah-tengah situasi yang ada, di dalam aktivitas yang dilakukan, Engkau lindungi, Engkau jaga mereka semua. Demikian juga keluarganya, sehingga mereka tetap merasakan tubuh yang sehat dan dapat melakukan aktivitas demi tugas tanggung jawab manusia yang mulia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami ini di dalam nama-Mu yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, tiba waktunya untuk kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan di dalam kita memberikan persembahan, ada Mazmur yang mendasari kita dari Mazmur 30 ayat 5 yang berbunyi demikian. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Di dalam kita memberikan persembahan, kita akan diiringi dengan kidung jemaat 365B ayat 1 dan 2. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagi-Mu, pun waktuku pakailah memuji-Mu selamanya.
Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa untuk membawa persembahan ini. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami, di mana Engkau telah memberkati kami dengan limpah ruah. Dan biarlah Tuhan pada hari ini Engkau telah yang menguduskan dan memberkati persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah Tuhan Engkau juga memberkati tangan-tangan yang sudah rela untuk membawa persembahan ini. Berkati juga Tuhan untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini Tuhan, berikan hikmat, kebijaksanaan akan Engkau, sehingga mereka bisa melakukan tugasnya dengan baik. Tuhan, tak lupa kami akan meninggalkan tempat ini Tuhan, berkati kami di dalam setiap aktivitas kami, dari pagi, sore nanti, untuk kami menanti berkat baru di kala pagi menjelang, dan biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang memberkati kami. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku, mengakhiri ibadah minggu saat ini, mari kita wujudkan ibadah sejati. Salah satunya melalui lembaga pendidikan YBPK. Perjuangan dan hidup yang kita alami tidak selalu mudah, seperti yang sekarang masih kita rasakan, pandemi COVID-19. Tetapi sebagaimana sabdanya, percayalah bahwa Yesus Sang Gembala sejati senantiasa menyertai kita sepanjang masa. Kita bersama-sama menyanyi Kidung Jemaat 332. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Saudaraku, mengakhiri ibadah saat ini, mari kita kembali menyatukan hati pikiran kita. Kita jalani hidup dengan menerima berkat dari Allah melalui hamba-Nya. Kasih karunia Tuhan kiranya membangkitkan harapan untuk mewujudkan karya nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yesus Kristus Sang Guru sejati senantiasa memberkati, dan Roh Kudus menyemangati dalam perjuangan hidup saat ini sampai selama-lamanya. Amin.